Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, perkenalkan nama saya Audrey Agustiloni. Saya dari Sekolah SMA Negeri 11 Kabupaten Bekasi. Di kesempatan saya kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Oke, pertama-tama, salah satu upaya pencegahan korupsi adalah mengenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini, secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan anti korupsi baik secara formal maupun informal. Oke, sekarang saya akan membahas tentang latar belakang korupsi atau apa sih korupsi itu? Teman-teman pasti tahu lah ya, kalau korupsi itu merupakan suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana. Nah, siapa sih yang berani melakukan tindakan tersebut? Biasanya yang berani melakukan tindakan tersebut merupakan seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, seperti pejabat atau petinggi-petinggi negeri. Kira-kira tujuan mereka tuh apa ya untuk melakukan tindakan korupsi ini? Biasanya sih mereka yang melakukan ini tuh ingin memperoleh keuntungan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Oh ya Audrey, kalau misalkan dampaknya ada nggak sih yang terjadi untuk negara atau diri sendiri? Tentunya ada. Kalau misalkan untuk diri sendiri, dampak dari tindakan korupsi itu biasanya menjadikan diri kita eh, memiliki kepribadian yang tidak jujur dan juga tidak amanah gitu. Terus kalau misalkan untuk negara apa? Kalau untuk negara, biasanya itu melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Teman-teman tahu kan kalau misalkan Indonesia itu selalu melakukan perkembangan dan perkembangan, namun sangat disayangkan kalau kemajuan yang seharusnya berjalan dengan pesat justru malah sebaliknya berjalan dengan lamban. Salah satu faktornya itu ya karena korupsi ini gitu, dimana seharusnya dana yang bisa dialokasikan sebagai pembangunan infrastruktur contohnya malah raib dikuras habis oleh masyarakatnya sendiri, sehingga kemajuan tersebut tuh harus terhambat kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke persoalan nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi itu ada 9 ya teman-teman. Yang pertama itu yang paling penting adalah kejujuran. Karena kalau nggak ada kejujuran, seseorang tuh akan sulit untuk mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Nah, yang kedua itu adalah kepedulian. Yang ketiga adalah kemandirian. Yang keempat adalah kedisiplinan. Yang kelima adalah tanggung jawab. Nah, ngomong-ngomong tanggung jawab itu sebenarnya masih sama ya, berhubungan dengan sikap jujur, dimana seseorang yang dapat menunaikan tanggung jawab sekecil apapun itu dengan baik akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang keenam itu adalah kerja keras. Jika kita memiliki sifat pekerja keras, kita tidak akan mungkin serakah mengambil sesuatu yang bukan hak kita, teman-teman. Karena ya kita ingin mendapatkan hasil dari proses kerja kita, bukan tiba-tiba instan dapat tanpa ada perjuangan sedikit pun gitu. Nah, yang ketujuh itu ada kesederhanaan. Kenapa? Karena kita tidak ingin hidup di dalam kemewahan yang kita dapatkan dari jalan yang buruk gitu kan. Kalau kita mempunyai rasa kesederhanaan gitu. Nah, yang ke-8 itu ada keberanian, dimana salah satu faktor tindakan korupsi itu kan adalah dipaksa. Jadi kita harus berani say no to korupsi, teman-teman. Jadi kita harus mempunyai keberanian untuk bilang tidak. Yang terakhir adalah keadilan. Nah, teman-teman pasti pernah baca ya di Undang-Undang tahun 1945 di pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi apabila pengadilan dihadapkan oleh kasus yang sama namun dengan kasta yang berbeda, contohnya apabila ada salah satu rakyat biasa yang melakukan tindakan yang tercela dan dia dijatuhkan hukuman 5 tahun, maka apabila petinggi negeri melakukan hal yang sama dengan rakyat biasa tersebut, maka ia harus mendapatkan hukuman yang sama juga dengan tidak memandang kasta mereka gitu. Kemudian ada akuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi maupun konstitusi, baik pada level budaya maupun pada level lembaga. Nah, transparansi. Prinsip transparansi itu penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupin, teman-teman. Nah, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik.
Selanjutnya adalah cara menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, taat terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, bagaimana sih berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat? Ya, meskipun kita nggak bisa menghilangkan tindakan korupsi, namun jika ditanya tentang cara terbaik, ya kita bisa saja mendapatkan contoh dari negara lain seperti Singapura dan Finland yang mengutamakan nilai kejujuran gitu teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.